Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP/USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan sudah mempunyai regulasi FCA dari Inggris dan ASIC dari Australia. Jadi, teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini. Dan buat teman-teman yang mau mencoba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya, di bulan ini kita sudah membuat segmen baru di YouTube ini, yaitu konten belajar strategi trading yang diupload setiap 2 minggu sekali di hari Jumat, teman-teman. Tujuan dan harapan dari segmen ini agar teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit di bisnis ini dan kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, mari kita langsung lihat ke chart aja ya sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping. Saya mau review dulu mengenai video analisa dan mapping 2 minggu yang lalu ya, yang saya udah bikin di hari Jumat tanggal 8 November ya teman-teman. Jadi kita review dulu apakah analisa dan mappingnya bekerja dengan baik ya. Nah, pada video 2 minggu yang lalu tanggal 8 November ya, ini tepat di garis putus-putus ini ya teman-teman ya. Saya bilang kecenderungan arah pergerakan harga di GBP/USD di video itu masih cenderung tren turun ya teman-teman. Jadi opsi sell masih menjadi pilihan yang menarik di pair ini ya. Dan saya bilang kalau teman-teman mau cari entry sell, sebaiknya sedekat mungkin dengan level change of character ini di 1.3046 atau di supply area yang di 1.3066 sampai 1.3076 ya teman-teman ya. Tapi ternyata kemarin harga di PRGU nggak sempat untuk koreksi naik sampai di sini ya, dan ternyata harga langsung melanjutkan pergerakan turunnya ya teman-teman. Dan demand area yang di sini ya, yang sempat dia mantul 2 kali ya di sini, dan akhirnya yang ketiga kalinya ini dia di break ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, di lower demand area ini sempat mantul ya 37 pips ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman kemarin ada yang buy di lower area ini dan harga naik, mungkin teman-teman bisa profit di sini ya. Dia sempat naik tapi harga terus menekan turun ya, menekan turun dan break demand area. Dan harga selanjutnya turun ke demand area selanjutnya yang di 1.2668 sampai 1.2612. Di sini harga terpantul-pantul ya teman-teman. Kita lihat di sini dia mantul 90 pips, kemudian dia turun lagi, dia sempat mantul 50 pips. Kemudian dia sempat turun ke lower area dan sempat mantul lagi ke atas 74 pips ya. Jadi turun lagi, mantul lagi 98 pips ya. Nah, ini turun ke sini dan sempat mantul 35 pips, dan akhirnya setelah memantul beberapa kali dan area ini di break juga kemarin ya teman-teman, dan harga masih berada di bawah ya. Nah, semoga teman-teman yang kemarin juga mungkin ada yang coba buy di demand area ini dan juga semoga masih bisa profit, dan atau mungkin teman-teman ada juga yang entry mengikuti arah trennya dan entry sell ya, semoga juga masih menghasilkan profit ya. Nah, bagaimana untuk nah terus sebentar ya. Nah, terus di sini ini trendline mayornya walaupun awalnya sempat mantul dan ini akhirnya di break juga ya teman-teman ya. Dan saat ini kecenderungan arah di GU masih tetap turun ya. Jadi arahnya masih turun ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Nah, untuk mapping dan analisis untuk 1 minggu ke depan, saya gambar dulu ya mappingnya ya. Habis itu nanti kita coba analisis bareng-bareng ya. Oke teman-teman, saya udah gambar untuk mappingnya ya, untuk area demand dan supply-nya ya. Ini di sini ada area supply. Ya, di sini ada area supply. Nah, ini kita lihat dulu dari time frame weekly ya, dari time frame yang besar ini
arahnya kalau kita lihat di GBP USD ini arahnya masih tren turun ya, tapi saat ini kalau kita lihat di time frame weekly ini dia sudah berhadapan dengan trend line mayornya ya. Nah, kita lihat, kita buat trend line di sini dan dia masih terhenti di sini. Nah, kita lihat apakah dia bisa mantul apa enggak ya. Kita lihat close candle weekly di hari Jumat ini nanti seperti apa ya teman-teman ya. Kemudian hal yang jadi titik perhatian selanjutnya di sini ada demand area. Kalau dilihat dari time frame weekly ya, di sini ada candle bullish, bearish, kemudian ini ada bullish yang kenceng. Nah, biasanya candle bearish yang ini bisa menjadi area demand ya. Ini banyak yang teorinya yang ngambil dari high sama low-nya. Ini area demand-nya segini. Cuman saya ngambil dari low sampai ke body-nya aja ya, body candle bearish-nya di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini areanya sekitaran 1.2539 sampai 1.2441. Ini bisa menjadi area yang menarik untuk buy areanya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Kemudian demand area selanjutnya ada di bawahnya lagi di 1.2369 sampai 1.2303 ya. Ya, itu bisa menjadi titik pengamatan jika teman-teman ingin mencoba melakukan buy di demand area. Secara tren arahnya masih turun dari time frame weekly, time frame daily ini arahnya masih turun, time frame H4 ini juga masih turun. H1 ya belum ada tanda-tanda pergerakan naik juga ya. H1 nanti akan terbentuk tren naik ini kalau yang low terakhir ini yang di kisaran ini ya, ini low terakhirnya di 1.2575 ini syaratnya nggak di break ya. Kemudian syarat selanjutnya ini kan dia sempat turun ke sini ya. Syarat selanjutnya dia low yang ini dia nggak bentuk low lagi dan harga nanti naik ya, naik ngebreak yang high ini. Jadi dia sudah membentuk struktur market naik ya teman-teman. Nah, kalau ini sudah membentuk naik, baru mungkin teman-teman baru bisa mikir cari buy ya. Tapi selama ini belum terbentuk ini, teman-teman bisa cari sell dulu. Buat teman-teman yang belum nonton strategi trading struktur market, bisa ditonton aja ya, videonya ada di playlist strategi trading, bisa dicari di situ. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau cari opsi sell, sebaiknya mungkin nanti nunggu harga koreksi naik dulu ya, bisa di supply area yang ini, yang 1.2695 sampai 1.2719 ya. Nah, karena kalau dia naik ke sini nih ada dekat-dekat EMA 200, biasanya harga kalau baru pertama kali balik ke EMA 200 dia suka terpantul ya. Ini di time frame H1 ya. Kalau di time frame H4 mungkin nanti kalau ketemu EMA 200 mungkin kalau naik ke yang supply area yang satunya lagi ya, teman-teman ya, yang sini ya. Supply area yang kedua ya. Supply area yang kedua itu ada di kisaran 1.2755 sampai 1.2791 ya. Ini di time frame H4 ada EMA 100 ya di dekat sini dan ada EMA 200 ya. Kemudian ini trend line turun juga bisa menjadi titik perhatian kita. Kalau misalnya nanti harga mungkin sideways di sini kemudian dia naik dan mendekati trend line ini, bisa menjadi opsi untuk sell juga ya untuk trend line-nya. Untuk time frame daily ini sebetulnya secara EMA ini dia belum cross down ya, dan tapi baru mau ya. Jadi secara indikator ini arah trennya belum turun ya. Cuman memang secara struktur market dia lebih dulu mengatakan ini arahnya memang sudah turun. Tapi secara indikator belum ya. Kalau di H4 memang secara indikator ini arahnya juga sudah turun ya, antara EMA 100 dan 200. Di H1 juga turun. Di M30 ya, MA-nya juga masih turun. Di M15 sama juga masih turun. Di 5 menit juga ya masih turun ya, karena EMA 100-nya ya kita lihat di sini dia masih bermain di bawah EMA 200-nya ya. Ya mungkin nanti teman-teman kalau mau coba cari buy, misalnya ya misalnya nanti contoh harga drop ke demand area yang di kisaran ini ya teman-teman ya, di kisaran yang bawah ini ya. Nanti kalau mau cari buy bisa mungkin salah satu caranya adalah nunggu konfirmasi di time frame 5 menit ya. Kalau misalnya time frame 5 menitnya misalnya ini harga di dalam demand area dan TF 5 menitnya ini
bermain di atas EMA 100 dan 200, dan dia sudah cross seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini cross. Nah mungkin teman-teman baru bisa mencari opsi buy, atau paling enggak harga bermain di atas EMA 100 dan 200-nya dulu ya. Nah seperti itu. Nah itu bisa jadi salah satu trigger untuk teman-teman mau cari entry buy ya. Jadi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, jangan ketika harga lagi kencang turun gini, walaupun memang sudah masuk di main area, jangan langsung klik buy ya, karena bisa jadi dia memang masih kencang turun ya. Jadi lebih baik sabar, nunggu kalau memang ada pelemahan dari harga turun ya. Kayak ini kan turunnya kan melemah ya, dia sideway dulu di sini. Sideway, nanti kalau dia lama-lama bermain di atas EMA 100, bermain di atas EMA 200, nah baru bisa mikir cari buy. Jadi jangan terburu-buru ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar forex JPY USD ya. Semoga tadi apa yang saya sampaikan jelas. Sekali lagi juga saya infokan, jika teman-teman ingin ada video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like untuk video ini, dan jangan lupa untuk share juga video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan juga semoga teman-teman bisa profit. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan update. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys. Thank you.